مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang kami hormati narasumber pada siang hari ini menjelang sore dan para panitia serta peserta pelatihan tamu pengkhidmat tamu pesantren front office yang mana saat ini sudah ke sesi ketiga pada hari ini, dan pada sore hari ini yang ada dua sesi akan dijadukan jadi satu sesi. Jadi dua tema pada siang hari ini akan dikumpulkan menjadi satu. Yang pertama yaitu teknik komunikasi dalam menerima telepon dan pengembangan diri, dan yang kedua teknik mengelola konflik dan menghadapi masalah. Karena waktu yang sangat pendek atau singkat, langsung saja saya bacakan kurikulum vitae narasumber atau materi pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh nama Krisnina Nirmala, alamat Jember, jabatan priority atau PBRM, riwayat pendidikan SD 1 Kutorehan Lumajang, SMP 1 Sukodono Lumajang, SMA 2 Lumajang, S1 Universitas Brawijaya Lumajang. Motonya beliau adalah segala yang berangkat dari hati akan kembali ke hati. Sekali lagi, moto hidup beliau adalah segala yang berangkat dari hati akan kembali ke hati. Untuk nomor handphone yang akan menghubungi mungkin penting, bisa dicatat 081 239 692 016 081 239 692 016. Untuk lebih barokahnya acara siang hari ini, marilah kita buka pelatihan front office sesi ketiga dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan seiring ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung untuk materi yang pertama, yaitu teknik komunikasi dalam menerima telepon dan pengembangan diri. Karena hal ini sangat penting untuk penerima tamu. Sebagai contoh, masa ketika kita nelpon jawabannya Assalamualaikum, Waalaikumsalam sayang, kan gak pantas. Jadi setelah ini akan dijelaskan lebih rinci oleh beliau bagaimana ngangkat telepon yang benar, bagaimana menjawab yang benar. Jadi tidak sembarangan mengangkat telepon, abi atau gimana, bapak, ibu, bagaimana nanti akan dijelaskan secara rinci dan akan dipraktekkan oleh beliau. Waktu seluas-luasnya kami berikan kepada Mbak Krisnina Nirmala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat pagi? Insya Allah. Berarti fokus ya, berarti ya teman-teman ya, nggak ngantuk ternyata. Oh kuis, minta kuis Mas Hendra, minta kuis. Mas Hendra. Oh ya, mau suka yang kuis ya? Suka kuis apa suka coklat? Mau coklat? Apa Mas Hendra kuisnya Mas Hendra? Yang mana? Oh ya, yuk. Ada permainan, games, yuk berdiri semua yuk. Yuk Oke teman-teman, biar gak ngantuk ya, sepertinya habis makan siang, bawaannya kita ngantuk dan juga jamnya ini juga sudah jam-jam rawan. Jam-jam rawan ngantuk ya. Wah ini sepertinya pas ini, berempat ya, empat baris ya. Mungkin berhadap-hadapan ya teman-teman. Boleh Ustadz jenengan bareng sama Mas Basri. Monggo Mas Basri sama Ustadz. Oh Mas Basri mau keluar?
Oh, nggih boleh. Monggo Ustaz sama jenengan ikut juga Ustaz biar gak ngantuk juga nanti moderatornya. Takutnya nanti ada pematerinya moderatornya tidur nanti ya. Oke, teman-teman selanjutnya nyari pasangan ya, berpasang-pasangan, berhadap-hadapan. Oke, berhadap-hadapan. Pas ini ya sepertinya ya. Berhadap-hadapan. Oke, sudah. Kalau sudah berhadap-hadapan. Oke, instruksi yang pertama yaitu berhadap-hadapan. Instruksi yang kedua, tangannya seperti berjabat tangan ya teman-teman ya. Sebentar Mas, ada yang belum dapat pasangan kah? Ada yang belum dapat pasangan? Oh, ada satu yang belum dapat pasangan. Kasihan ya Mas Bintang jomblo ya. Jomblo ya Mas Bintang ya. Oke, nyari pasangan Mas Bintang, satu Mas Bintang. Ada. Jangan cewek sama cowok ya, bahaya ya nanti ya. Yang perempuan ada yang belum dapat pasangan? Oke, boleh mbaknya itu yang di belakang, monggo mbak bisa join biar gak ngantuk dan termenung di belakang. Kita gabung aja main game ya. Oke, sudah dapat pasangan? Oke, bentar, tinggal tunggu mbak yang di belakang itu. Oke. Kalau sudah, instruksi yang kedua setelah berpasang-pasangan yaitu tangannya seperti berjabat tangan ya, tapi jangan berjabat tangan gini ya, ngapunten ya teman-teman ya. Lah, jangan sampai menyentuh ya teman-teman ya. Oke, instruksi yang kedua. Instruksi yang ketiga, ini namanya permainannya ambu dan amba ya teman-teman ya. Apa? Oke, pinter, ambu dan amba. Oke, kita sepakati sama temennya, siapa yang jadi ambu dan siapa yang jadi amba. Oke, boleh. Yang ambu yang sebelah barat, yang amba yang sebelah kiri ya. Oke, ambu sebelah barat, amba sebelah kiri. Oke. Instruksi yang selanjutnya, apabila saya sebut namanya, saya sebut amba. Amba ini mukul temennya, yang satunya menghindar. Oke, paham? Oke, instruksi yang ketiga, ini yang sebelah kanan amba, yang sebelah kiri ambu ya. Oke. Oh sorry, kebalik. Yang sebelah barat amba, yang sebelah kiri ambu. Hah? Oke, saya ulangi ya. Yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini amba, yang sebelah sini ambu. Oke? Sudah ya, amba dan ambu. Oke, sudah disepakati. Kalau saya sebut namanya, jadi yang saya sebut namanya yang mukul, yang enggak disebut menghindar. Oke, paham? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3, ambu. Ayo konsentrasi teman-teman. Konsentrasi ya. Konsentrasi, ayo yang disebut nanti yang ini ya, yang mukul ya, yang gak disebut yang menghindar. Oke, kita lagi ya. 1, 2, 3, amba. Oke. Ada yang salah? Wah, banyak yang salah ya sepertinya ya. Oke, 2 kali lagi ya, 2 kali lagi, biar gak ngantuk. Jadi yang saya sebutin yang mukul ya, yang gak disebutin yang menghindar ya, yang ambu dan amba. Oke, 1, 2, 3, ambu. Salah Ustadz. Oh salah. Lah ternyata teman-teman masih banyak yang belum konsentrasi ini ya. Apa tadi makannya kebanyakan ayam ya? Atau kebanyakan tempe? Oh, kurang nasinya ternyata. Oke, terakhir ya teman-teman. Terakhir. Oke, jangan lupa konsentrasi siapa yang ambu dan siapa yang amba. 1, 2, 3, ambu. Oke, sudah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya kembalikan ke Mbak Nina ya, udah gak ngantuk ya. Siapa tadi yang salah? Angkat tangan yang salah. Oh, salah semua ternyata. Alhamdulillah.
ngantuk? Oh, masih ngantuk. Game terus ya sampai nanti ya, sampai sore. Baik teman-teman, kita sekarang masuki ini ya, materi selanjutnya yaitu tentang communication skill. Yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Oke, yang kita ketahui komunikasi ada 3 V yang tadi sudah disebutkan sama Mas Hendra. Apa saja, ada yang ingat? Mas Hendra tadi ngomong apa? Oke, betul. Verbal, visual, dan vokal. V yang pertama yaitu verbal. Verbal ini kemampuannya hanya sekitar 7% ya. Kenapa? Karena dia hanya membaca. Jadi kita melihat tulisan, membaca. Bisa membaca kitab suci, buku, atau film. Kata-kata yang digunakan jelas lazim, kalimatnya juga tidak perlu berbelit-belit. Sudah kita lewati aja, skip aja. Lanjut Mas. Nah, vokal. Vokal, jadi ketika kita ngobrol sama customer, itu harus jelas. Ngomongnya harus jelas, enggak ibu gitu ya, enggak gitu ya. Jadi harus jelas, A, I, U, E, O-nya harus jelas, ngomongnya harus jelas. Agar apa yang kita sampaikan, agar apa yang kita maksudkan itu bisa tersampaikan dengan baik, bisa dapat diterima oleh mereka. Ini contohnya, jadi kalau untuk vokal tuh harus paham, harus jelas artikulasi, intonasi, volume suara, kecepatan berbicara, artikulasi, getaran bibir, coba ngomong bersama-sama, gitu. Kurang keras, kayak burung ya. Kemudian getarkan mulut, A, I, U, E, O, coba bareng. Baik, ulangi lagi. Pinter ya, siap. Lulus berarti TK-nya ya. Oke, jadi teman-teman harus ini. Jadi harus jelas ketika kita berbicara kepada seseorang, ngomongnya harus jelas, intonasi jelas. Nah, ini ada beberapa kalimat, saya pengen coba deh, Mas, coklatnya satu. Ada yang mau maju membacakan kalimat-kalimat ini, boleh? Dapat coklat. Oh, cewek ganti cewek. Mbak boleh? Yuk. Ya boleh, cowok satu. Ya masnya, ayo. Mbak maju bisa? Ayo maju bisa yuk. Dari awal. Ya, dari nomor R, huruf R. Ular melingkar di pagar bundar. Dudung ambilkan dandang di dinding dongdung. Kuku kaki koki kakak, kakekku kok kaku kaku kak. Susah nih. Bang Anang, ngapain Bang Ngarbi berangkat ke Nganjuk ngomel-ngomel lagi? Intonasinya ya. Sama, kasih. Ular melingkar di pagar bundar. Oke. Dudung ambilkan dandang di dinding dong dung. Kuku kaki koki kakak, kakekku kok kaku kaku kak. Coba lebih cepat ngomongnya. Kuku. Tak bisa cepet, Mbak. Bang Anang ngapain Bang? Ngarbi berangkat ke Ganjuk ngomel-ngomel lagi. Oke, Ya. betul. Yuk. Oh, dapat silver coin. Oh, Mas ternyata nggak dapat coklat kata Mas Hendra. Iya, yang penting semuanya itu. Iya, sama-sama. Jadi artikulasi ya, teman-teman tadi dengarkan yang disampaikan teman-temannya? Kedengaran jelas? Jadi memang artikulasi A, I, U, E, O-nya harus jelas, ngomongnya jelas. Oke, lanjut Mas. Nah sekarang intonasi, sebentar.
Coba dari kalimat ini ada yang tahu maksudnya? Yang pertama, boleh angkat tangan? Atau ditampilkan semuanya aja, Mas? Apa bedanya kalimat pertama, kedua, dan ketiga? Oke, kalimat yang pertama, ada yang mau coba membacakan? Boleh. Yuk. Bacain aja. Menurut Ibu, Ratna Hasan orang yang berbudi... Ulangi, pelan-pelan. Ngomongnya pelan-pelan, yuk. Menurut cerita Ibu, Ratna Hasan orang yang berbudi luhur. Berarti siapa yang berbudi luhur? Oke, kalimat yang kedua. Menurut cerita... Gugup saya, Bu. Menurut cerita... Menurut cerita Ibu Ratna, Hasan orang yang berbudi luhur. Siapa yang berbudi luhur? Hasan. Oke, yang ketiga. Menurut cerita, Ibu Ratna Hasan orang yang berbudi luhur. Siapa berarti? Ya, betul. Ibunya Ratna Hasan. Paham gak? Jadi betapa pentingnya. Silakan duduk dulu. Terima kasih. Coklatnya, Mas. Ya. Gitu nggih. Jadi dari 3 kalimat ini betapa pentingnya sebuah intonasi untuk menyampaikan kebenaran cerita. Coba 3 kalimat ini kan kalimatnya sama, hanya dari intonasi saja bisa berbeda arti. Gitu nggih. Jadi teman-teman ketika nanti menyambut tamu, menyampaikan harus ada intonasinya, harus jelas. Gitu. Lanjut. Visual, yaitu kayak tadi kontak mata, membangun hubungan dengan lawan bicara. Jadi ketika berbicara harus kontak mata, harus melihat ke wajahnya si lawan bicaranya. Kemudian ekspresinya, susah, senang, sedihnya. Jadi kalau misalnya si customer sedang bercerita sedih, ya kita harus empati juga. Ketika dia bercerita senang, ya kita juga ikut senang. Jadi mengikuti apa yang disampaikan oleh customer, mengikuti perasaan yang disampaikan oleh customer. Kemudian nah ini sangat berhubungan dengan mood, seperti yang tadi disampaikan sama mbaknya tadi yang mempertanyakan gimana ketika kita tidak ketika kita lagi nggak mood, terus kita harus menghadapi customer, harus ekspresinya harus senang. Nah itu kita harus bisa switching mood. Artinya apa? Kita harus bisa merubah moodnya kita yang awalnya nggak baik-baik saja harus menjadi lebih baik, harus baik-baik saja supaya kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Gestur tubuh menegaskan apa yang disampaikan, melambangkan emosi, membangkitkan respon, serta melepaskan ketegangan. Oke, next Mas. Nah, itu tadi untuk komunikasi ya. Kemudian yang selanjutnya tema selanjutnya yaitu tentang layanan telepon. Jadi teman-teman di sini nanti pada saat menerima customer tidak hanya harus berhadapan dengan customer, tapi bisa melalui telepon. Nah, untuk telepon kalau di BSI kami ada beberapa standar. Yang pertama, pada saat mengangkat telepon tidak lebih dari 2 kali deringan. Jadi jangan sampai customer menunggu terlalu lama. Kalau misalnya ada telepon berbunyi, usahakan maksimal 2 kali deringan sudah harus ada yang ngangkat. Gitu. Apapun posisinya kita, misalnya nih ada operator telepon memang yang ditunjuk sebagai penerima telepon, tapi semisal dia tidak ada di tempat, bantu angkat teleponnya. Karena telepon itu tidak harus ditujukan kepada teman-teman, bisa juga ditujukan ke orang lain. Nanti kalian harus mentransfer teleponnya. Nah ini nanti saya kasih tahu cara mentransfer telepon. Kemudian operator sebagai orang pertama yang menerima telepon wajib melaksanakan standar layanan telepon. Upayakan untuk mengangkat telepon sebelum dering kedua. Nah ucapan pertama saat mengangkat telepon apa? Yang pertama mengucapkan salam. Yang kedua menyebutkan nama. Nah kalau kami di BSI jadi memperkenalkan nama perusahaan kami dulu, nama outletnya kami, nama diri dan bagian, serta tawarkan bantuan. Contohnya misalnya ada telepon, Assalamualaikum BSI KC Jember Ayani dengan Nina Customer Service, ada yang bisa dibantu? Seperti itu. Jadi diperkenalkan namanya banknya. Jadi kalau teman-teman pun nanti disampaikan dengan pondok apa, kemudian namanya siapa, dan tawarkan bantuan.
Next. Nah, ketika telepon yang kalian terima itu adalah bukan buat diri kalian sendiri, untuk orang lain, berarti teleponnya kan harus ditransfer. Nah, maksudnya ditransfer ada teleponnya maksudnya ditransfer berarti diapakan? Betul, diteruskan kepada si tujuannya. Nah, ketika mentransfer telepon itu ada standarnya juga. Yang pertama, saat menyambungkan telepon, pastikan diangkat oleh orang yang dituju. Jadi pada saat menanyakan, Assalamualaikum Bapak, saya dengan Nina, ada yang bisa dibantu? Mbak, saya mau telepon dengan, misalnya saya mau ngomong sama pengasuh pondok. Pastikan pada saat kalian mau menyambungkan teleponnya, itu sudah benar-benar menyambung langsung ke pengasuh. Paham nggih? Kemudian memastikan telepon ditransfer kepada orang yang tepat dan tidak ditransfer sampai lebih dari 2 kali. Penundaan penerima telepon oleh operator dan CS dapat dilakukan dengan menekan tombol hold. Oke. Jadi kan ada ya telepon tuh, kalau misalnya kita terima telepon, ketika dia suruh menunggu kan ada nada deringnya ya, ada nada tunggunya. Semisal telepon di sini tidak ada fasilitas untuk menunggu nada tunggu, nada musik atau apa, teman-teman pastikan telepon itu ditutup yang bagian untuk bicara supaya tidak terdengar. Jadi ketika kalian menanyakan, Pak Yamal ada nggak, ini ada telepon, nah itu supaya kalian pada saat mau mentransfer telepon itu pastikan ini ditutup supaya suaranya tidak terdengar di seberang sana. Ketika ditransfer teleponnya jangan sampai lebih dari 30 detik, jadi jangan terlalu lama. Kalau misalnya dituju ternyata tidak ada orangnya, angkat kembali teleponnya, sampaikan, Bapak Bintang, mohon maaf ternyata pengasuh sedang tidak ada di tempat Bapak. Boleh bisa ditinggalkan pesan untuk saya sampaikan kepada Bapak siapa, begitu. Jadi sampaikan keperluan mohon maaf, ini kalau misalnya ternyata yang dituju itu ada, maka sampaikan keperluan penelpon. Jadi teman-teman gini misalnya contohnya ya, langsung praktek aja nggih. Jadi misalnya ada telepon, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Bank BSI KC Jember Ayani dengan Nina Customer Service, ada yang bisa dibantu Bapak? Mbak, saya mau telepon, saya mau ngomong sama pengasuh. Baik Bapak, keperluannya apa? Oh, saya contohkan dengan BSI saja deh, biar enak. Mbak, saya mau buka rekening, persyaratannya apa saja? Oh baik Bapak, saya sambungkan dengan Customer Service, mohon ditunggu dulu sebentar. Disampaikan ke Customer Service. Pada saat telepon sudah tersambung ke Customer Service, sampaikan, CS, ini ada telepon dari Pak ini mau menanyakan tentang persyaratan pembukaan rekening. Jadi pada saat telepon sudah tersampaikan, itu sudah tidak ditanyakan lagi keperluannya apa. Jadi supaya si penelpon tidak harus menyampaikan kembali permintaannya apa. Jadi dia biar nggak terlalu lama. Jadi langsung bisa disampaikan persyaratan pembukaan rekening seperti ini Bapak, ini, begitu. Oke, jika orang yang dituju ternyata tidak di tempat, sampaikan kepada penelpon dengan sopan dan tawarkan untuk dibantu oleh staf yang lain. Jadi semisal CS-nya tidak ada. Bapak, mohon maaf ternyata customer service kami sedang tidak ada di tempat. Bapak berkenan disambungkan dengan petugas marketing kami, Bapak. Ternyata beliaunya mau disambungkan, maka sambungkanlah dengan marketing. Semisal ternyata si penelponnya tidak berkenan disambungkan dengan orang lain, maka teman-teman meminta nomor teleponnya kembali. Bapak, mohon maaf, marketing dan CS kami sedang tidak ada di tempat. Boleh minta tolong meninggalkan nomor telepon supaya bisa kami telepon kembali. Gitu. Jadi ketika yang ditelepon itu tidak ada, maka nanti teman-teman punya kewajiban untuk menyampaikan ke petugasnya. CS tadi ada telepon dengan Pak ini keperluannya ini. Nah, si CS harus menelpon kembali. Gitu, oke. Yuk. Nah, ketika telepon itu ditransfer dan akhirnya sampai kepada si yang dituju, maka sama penerima telepon yang kedua yang dituju harus tetap mengucapkan salam, mengenalkan diri, menawarkan bantuan. Nah, pada saat telepon sudah selesai, maka akhir layanan telepon seperti apa? Ditawarkan lagi bantuan, sebutkan nama nasabah dan ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga kita berikan ucapan doa. Jadi kalau di BSI ini kami itu ada ucapan doa. Jadi semisal kayak gini.
Baik, Pak Bintang sudah selesai. Untuk Pak Bintang sudah tersampaikan kah informasinya? Ada lagi yang bisa dibantu? Terima kasih telah menghubungi BSIKJ Jember Ayani, semoga berkah. Assalamualaikum, seperti itu. Jadi disampaikan doa. Kalau di tempat kami ini ada menyampaikan doa. Yuk. Oke, stop. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang telepon atau saya bisa role play aja? Boleh? Boleh role play yuk sama teman cowok satu. Oke, 2 orang, ada yang jadi nasabah, 2 orang Mas, laki-laki cowok. Saya customer. Kring kring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah, dengan saya Muhammad Royhan. Ada yang bisa saya bantu? Di sini kami ingin menanyakan tentang biaya pendaftaran Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo dan syarat pendaftarannya, Pak. Jadi begini Bapak. Jadi Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo akan membuka pendaftaran pada bulan ini, dan untuk persyaratannya akan kami untuk persyaratannya yaitu dengan yaitu persyaratannya dengan melampirkan surat kartu keluarga dan persyaratan-persyaratan lain yang akan kami informasikan lagi. Ya, mungkin sudah cukup atas informasinya. Sekian, terima kasih, Pak. Oke Bapak, terima kasih. Oke Bapak, semoga. Oke Bapak, oke Bapak. Oke Bapak, mungkin ada hal lain yang ingin dipertanyakan. Kebetulan saya juga ingin menanyakan tentang bagaimana cara pendaftarannya untuk membiayai anak saya selama setahun di pondok pesantren. Jadi akan kami informasikan Bapak. Jadi di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah ini sudah ada yang namanya e-mobile atau e-money. Jadi Anda itu bisa membayarkan atau bisa mentransfer uangnya melalui melalui BSI, lalu akan kami transfer langsung ke rekening anak Anda. Jadi seperti itu Bapak. Saya rasa penjelasannya sudah cukup saya mengerti. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, semoga berkah. Yang lain dulu. Sebentar, saya coba ganti lagi 3 orang. Kalau tadi kan telepon langsung tertuju, sekarang teleponnya ditransfer. Ada 3 orang berarti. Ayo. Penelpon sama yang ditransfer. Yang 3 orang. Cek.
screen. Assalamualaikum, dengan saya Robert Smith. Saya selaku pelayan dari Front of Salafiyah Safiyah Sukorejo. Mungkin ada yang kami bantu. Thank you. I will ask about how can I'm Fandi. I'm from Manchester. I have something that really important to talk with pengasuh. Yeah, that is about my planning to meeting Zoom. So can I call with him? Okay, Mr. Pandi. After this, I will continue to my friend that is as Kasubag of dormitory in Islamic boarding school Salafiyah Salafiyah, and he will help us to communicate you and our protector Salafiyah Safiyah. Ana Mudirul Ma'had Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Jazakumullahu khairan. Okay, is there any problem again? Maybe I can help you. Yeah, actually I have some planning to visit your Islamic boarding school. That is, I will to penelitian or research Yes. research to your Islamic boarding school. So how do we can do it about the research? Okay, actually there are many SOP. The first, you must send your letter permit to our Kasubag, that is Ustadz Hermanto, and after that Ustadz Hermanto will come to Kiai. He will receive you or not. After that, if he get receiving you, next time I will call you to you can come to in my Islamic boarding school. I think enough. Thank you very much. Yeah, you are welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk sekarang yang perempuan yuk. 2 orang yang perempuan. Ayo yang 2 orang yuk. Ayo. Boleh. 2 orang dulu. 2 orang. 2 orang dulu, 2 orang dulu. Pakai action bulu tika. Saya jadi itu aja. Sini. Maju aja. Kakak sama nih. Kakak sama aku. Oke. Ayo. Saya. Kamu nggak sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik dah. Iya. Balik dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan saya di bagian from office Salafiyah Safiyah Sukorejo. Perkenalkan, nama saya Aziza dari bagian customer service. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya pengen nanya ya Bu. Saya kan nggak tahu nih. Kan ceritanya nggak semuanya formal kan Bu, nggak semuanya. Iya kan ada yang awam juga wali santri ya Bu. Saya ingin menanyakan registrasi tentang apa masuk santri nih Bu. Gimana tuh caranya? Baik, sudah Bu. Untuk bagian itu bisa langsung dilihat di bagian website kami atau bisa saya jelaskan seperti ini tata caranya, yaitu dengan tahap pertama bisa melalui pendaftaran secara offline dan yang kedua yaitu dengan secara online. Bisa langsung ke bagian sekretariatan dan bisa langsung ke website kami. Oh, berarti langsung kalau seandainya online langsung masuk aja ke website ya Bu ya? Baik Ibu. Gitu dah. Iya dah Bu. Ada lagi Ibu? Sudah itu aja Bu. Sudah itu aja, saya paham kok Bu. Terima kasih. Semoga memuaskan ya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Arab siapa yang Arab? Mana yang Arab? Oh, bahasa Arab maksudnya. Hah? Oh, bahasa Madura. Ayo 3 orang, siapa? Satu lagi. Ayo, satu lagi. Mbaknya yuk. Ayo. Ayo. Agak kesinian bisa. Ini mic-nya nggak bisa ke sana. Agak kesini bisa. Mic-nya nggak cukup. Kabelnya nggak nutut. Kurang satu, ayo. Siapa? Malu-malu ceweknya ini. Ayo. Ayo siapa, yuk. Ya, yuk, yuk. Majuan ke sini bisa? Ini enggak cukup kabelnya. Ayo. Enggak nyampe mic-nya. Ayo. Yang jadi customer siapa? Saya. Banyak customer, banyak yang kadang ini nanti yang jadi langsung. Oh ya, oke. Bisa kamu geser sedikit, ada ini enggak ada tuh. Kring. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, ini Nikmatullah Viro dari pengurus bagian sekretariat. Ada yang bisa dibantu, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya mau nanyakan tentang proses rekoman santri. Itu gimana ya kira-kira? Soalnya ada anak saya yang mau rekom. Oh baik Ibu, untuk masalah rekomendasi biar langsung dijawab oleh bagian sekretariat. Kami transfer teleponnya terlebih dahulu ya Ibu. Mohon maaf Ustazah, ini ada wali santri yang menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kantor Sekretariat Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Di sini kami Alawiyah. Ada yang bisa dibantu? Oh langsung. Untuk proses rekomendasi sebagaimana yang telah ditentukan oleh pesantren, yang pertama, apakah putri ibu sudah selesai melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan? Alhamdulillah sudah semua, sudah lulus persyaratan. Apakah masih ada di dalam artian masih santri aktif atau masih sudah ada di luar? Masih santri aktif. Ya, kalau seperti itu bisa langsung nanti menghubungi kepala kamarnya untuk mendatangi kantor sekretariat untuk mengurus rekomendasi, dan nanti pada saat akan menghadap kepada pengasuh maka ibu bisa diperkenankan ke pondok pesantren. Mungkin hanya itu, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kasih plus dong sama teman-temannya. Ada yang mau mengkoreksi mungkin? Boleh, silakan Pak. Bagian apa? Oh, memang bagian telepon pesantren, oke. Oke, saya langsung jawab ya. Sebenarnya saya maunya sih ini, ada koreksi dari teman-teman yang tadi maju. Jadi kalau misalnya telepon, yang pasti kan pada saat kita terima telepon kan kita tidak tahu siapa yang sedang menelpon kita. Jadi kita tetap menggunakan standar, Assalamualaikum, saya Nina, Assalamualaikum, BSIKJ Jember Ayani, dengan Nina ada yang bisa dibantu. Ternyata di sana menjawab, Nina, ini gitu ya. Ya sudah, ngomong aja ini aja, tetap aja sesuai dengan teman-teman seperti apa berkomunikasinya, nggak apa-apa. Karena kan teman-teman sudah kenal. Jadi biar lebih akrab. Karena khawatirnya ketika itu sudah kenal, teman akrab, tapi ternyata dibuat kayak gitu kan jadinya kaku.
jadinya malah nggak jadi ngobrol yang enak gitu. Tapi selama misalnya kita terima, jadi tetap aja pada saat kita terima telepon di awal kan kita tidak tahu siapa yang sedang menelpon kita. Jadi greeting awal, jadi ucapan awal tetap salam, memperkenalkan diri dan menawarkan bantuan. Tapi ketika yang ditelepon ternyata sudah mengenal kita, ngomongnya lebih santai, ikuti saja nggak apa-apa. Biar kita lebih enak, lebih akrab, gitu, nggih? Sudah Pak? Untuk yang tadi ada yang mau mengkoreksi kah? Boleh. Oke, betul. Betul, ada lagi? Betul, jadi tadi teman-teman masih menanyakan lagi, ada yang bisa dibantu, Pak, Bu. Padahal teman-teman sudah disampaikan sama si penerima telepon pertama. Kan sudah disampaikan keperluannya apa. Jadi jangan sampai mereka menyampaikan lagi, kan capek gitu, nggih. Jadi apapun yang sudah disampaikan, apa yang mau diminta sama mereka langsung dijawab. Ada lagi koreksi? Ada lagi koreksi? Mas Hendra, dia mau dikoreksi? Betul. Betul. Belum menanyakan nama penelpon. Dan akhirnya pada saat berbicara di telepon gimana? Ada yang bisa dibantu, Bu? Pak, tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum Pak Yamal, ada yang bisa dibantu Pak Yamal? Gitu. Jadi si penerima kedua bisa langsung menyampaikan. Jadi disebut namanya. Ada lagi? Maksudnya gimana? Menanyakan kembali maksudnya. Boleh, nggak apa-apa. Semisalnya memang dirasa teman-teman penerima telepon kedua ragu, itu tadi ngomong apa ya, dia tanya apa, ditanyakan aja. Assalamualaikum Pak Yamal tadi menanyakan tentang pendaftaran di pondok pesantren ya, seperti itu. Jadi menanyakan lagi, mohon maaf Pak, tadi Pak Yamal tadi membutuhkan tentang pendaftaran, atau kalau misalnya memang akhirnya teman-teman tidak mendengar jelas tadi itu apa, ya nggak apa-apa. Itu adalah opsi paling terakhir untuk menanyakan kembali kebutuhannya nasabah. Tapi semisal teman-teman ragu, tadi tanya benar nggak ya, tanya tentang pendaftaran, nggak apa-apa, tanyakan lagi. Bapak, Pak Yamal menanyakan pendaftaran di pondok ya. Baik Pak, pendaftaran di pondok adalah sekian, seperti itu. Jadi tetap disampaikan nama customernya ya, nama nasabahnya. Nah saya pengen satu lagi praktek, teman-teman cowok deh nggak apa-apa. Kalau semisal yang dituju tidak ada orangnya. Tadi kan prakteknya ketika dia tidak dituju nggak ada, berarti apa? Ditanyakan keperluannya, dicatat, kemudian nanti akan ditelepon kembali Bapak oleh petugas kami. Boleh 2 orang? Yuk case terakhir yuk. Teman-teman nanti kalau ternyata nelpon tetap pakai bahasa nasional nggih. Tapi kalau ternyata si yang menelpon tidak bisa bahasa nasional, akhirnya dia pakai bahasa Madura, teman-teman juga bisa menyampaikan, nggak apa-apa. Pakai bahasa dialeknya ini. Boleh di pause nelpon. Punya apa ya? Bahasa kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Office Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Mungkin Bapak dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pelayanan Front Office Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kami Julianto Firmansyah. Dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dafa Almaragi
Yang ini saya ingin menanyakan terkait dengan anaknya saya di pesantren. Oh ya Bapak Rehan, ada apa? Begini Bapak, melihat skornya anaknya saya itu mencapai Begini Bapak, melihat skor anaknya saya itu sudah mencapai 70. Lalu bagaimana dari Oh iya Bapak Rehan, nanti tak hubungkan kepada guru konselingnya. Tak telepon terlebih dahulu. Telepon. Iya. Mohon maaf, guru konseling dari putra Bapak Rehan lagi berhalangan untuk menghubungi Bapak. Insya Allah nanti akan dihubungi kembali dari pihak front office Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Mungkin ada yang dipertanyakan kembali? Mungkin tidak ada. Oh ya, terima kasih. Engki mon sekelangkong. Engki pada juga. Betul. Betul. Oke, betul. Bapak teleponnya di sini pesawat telepon biasa atau handphone? Oke, pakai pesawat telepon. Tadi Masnya nggak menanyakan nomor teleponnya ya, Bapak. Pak siapa tadi? Pak Rehan ya. Pak Rehan, mohon maaf bagian konseling sedang tidak ada di tempat. Jika berkenan Bapak bisa meninggalkan nomor telepon supaya kami bisa menghubungi Bapak kembali, bisa menghubungi Pak Rehan kembali. Sudah dikasih nomor teleponnya, ditanyakan, Pak Rehan mohon maaf berkenan kami telepon jam berapa? Karena tidak semua customer bisa ditelepon sewaktu-waktu nggih. Kadang kan ada customer yang bisanya ditelepon sore atau malam. Seperti itu. Oke, sudah cukup jelas? Kasih applause buat kita semua. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum di sesi terakhir ini? Kita sudah mau terakhir ini, ya? Oke. Oh gitu. Oh ya. Mas Hendra bisa jawab nggak Mas? Kalau ada telepon genting kayak gitu ya apa? Oh iya Mas Bintang, terima kasih ya Mas pertanyaannya Mas. Saya mesti tertarik kalau pertanyaan dari Mas Bintang. Soalnya ini pertanyaan dari Mas Bintang ini out of the box ya Mas ya. Tidak pernah terpikirkan oleh kita semua. Lah biasanya ya terkait masalah untuk emergency calling itu di beberapa instansi, contoh halnya seperti di kami ya di BSI, itu kami sudah memiliki list untuk emergency calling. Emergency calling ini siapa aja? Yang pertama misalnya kantor polisi ya. Misalnya nomor emergency callingnya berapa? 112, PLN 121 lah, PDAM nomor berapa kayak gitu. Biasanya kita menyediakan memang yang terbiasa akan ada kejadian. Contoh halnya yang terbiasa akan kejadian apa? Kebakaran. Ya, kebakaran berarti kan kita harus menyediakan nomornya ini ya. Apa istilahnya kalau damkar, damkar. Terus misalnya
nomor rumah sakit terdekat karena butuh ambulan gitu ya. Jadi di sini kalau bisa memang dari front office itu ada beberapa instansi, nomor instansi atau emergency calling yang memang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan paling banyak yang terjadi ya. Contoh halnya seperti ambulan itu memang penting. Kantor polisi itu penting, terus juga kebakaran itu juga penting, dan itu hal yang memang sudah wajar kadang-kadang terjadi tanpa kita antisipasi. Seperti itu sih Mas Bintang. Kalau terkait itu yang telepon dari siapa Mas Bintang? Oh, wali santri yang masuk ke pondok pesantren. Iya. Ya berarti harus ada unit ya, unit dari internal pondok pesantren yang nantinya memang ada yang menangani kejadian tersebut. Misalnya sih kalau di kami itu ada apa Mbak Nina, kalau kita hubungkan ke unit tertentu? Yang kita hubungkan extension, sorry, ada extension ya teman-teman ya. Kalau di perusahaan itu biasanya ada extension ya teman-teman ya. Jadi memang ada nomor telepon perusahaan. Contohnya kami misalnya 14040. 14040 itu semuanya yang akan nerima customer service ya. Contoh halnya di kantor pusat ya. Akan tetapi kalau misalnya kita ingin menghubungkan ke divisi pembiayaan, divisi kartu kredit atau divisi recovery atau divisi funding, itu biasanya ada extensionnya sendiri-sendiri. Lah extension ini yang nantinya akan menghubungkan ke unit tersebut sih Mas Bintang, seperti itu. Jadi harus ada yang memang bagian petugas itu Mas nggih, untuk bisa menangani nggih. Jadi enggak semuanya Mas Bintang tangani nanti untuk penelpon ya. Nanti takutnya jedingnya habis tiba Mas Bintang langsung ke jedingnya langsung ngisi air, enggak gitu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah sudah selesai pemateri yang pertama. Kami jelaskan sedikit bahwasanya communication skill atau kemampuan untuk melayani tamu atau customer, yaitu yang pertama ada verbal, yaitu membaca, ada juga yang kedua vokal, intonasi atau artikulasi, bagaimana kita bisa jelas terhadap tamu, bahasanya lugas, jelas dan tidak ribet. Jadi tadi sudah dicontohkan yang sangat bagus, apalagi kayak bahasa Inggris tadi kalau ada dari luar negeri, karena kita sudah ke Mesir, bahasa Arab sudah nyambung kemana-mana. Itu juga penting di front office disediakan oleh beberapa bahasa. Tadi dicontohkan sangat bagus sekali, meskipun kita yang di depan nggak tahu. Yeah. Jadinya untuk yang kedua yaitu tentang layanan telepon, menerima telepon bagaimana cara yang bagus ketika menjawab. Ada beberapa cara, yaitu ketika tidak ada orangnya, terkadang kita dijawab sendiri, itu ternyata salah. Jadi bagaimana kalau tidak ada orangnya di tempat, kita bisa ditransfer, disambungkan ke tempat customer yang lain atau instansi atau sub-sub yang lain yang menjadi kepentingan. Mungkin dari penjelasan tadi, karena sudah ada pertanyaan langsung dan dijawab langsung dari segi materi tadi, karena sudah selesai, kita memasuki acara yang kedua, yaitu teknik mengelola konflik dan menghadapi masalah. Ini merupakan materi terakhir, jadi nanti bisa lebih rapi. Kalau pemateri sudah selesai bisa dikasih ke moderator dan dipersilahkan beberapa orang, jadi tidak ribet seperti tadi. Jadinya nanti kalau sudah selesai menjelaskan tentang teknik yang kedua ini, bisa langsung dikembalikan lagi, nanti diatur sedemikian rapinya. Jadi untuk itu yang pertama sudah selesai, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu teknik mengelola konflik dan menghadapi masalah. Untuk Mbak Krisnina Nirmala dipersilahkan.
Oke, terima kasih. Kita lanjut. Ini materi terakhir nggih. Senang ya kayaknya ya. Bentar lagi selesai pulang, bentar lagi. Baik. Yang kuis lagi, minta kuis lagi Mas Hendra. Oh ya tahu coklatnya masih ada Mas Hendra, mau minta kuis. Saya lanjutkan kuisnya nanti, penutup. Oke, jadi yang namanya customer kita pasti tidak lepas juga dari apa? Dari komplain, dari pengaduan. Nah, gimana caranya kita sebagai customer service atau sebagai front office menanggapi segala pengaduan? Yang pertama, generative listening, jadi mendengarkan. Jadi dengarkan dulu customer itu mau ngomong apa keluhannya, didengarkan dan jangan dipotong. Kan kita kesel ya kalau misalnya kita ngomong, kita sedang sebel ke orang, kita sedang marah, terus kita cerita ternyata dipotong ngomongnya sama si pendengar, itu nggak bagus. Jadi kita harus mendengarkan, fokus mendengarkan keluhan dan tidak memotong pembicaraan. Kemudian lakukan konfirmasi, jadi dikonfirmasi ulang. Jadi semisal nih kayak tadi ya, Mas Bintang ya, yang penarikan di ATM tapi uangnya nggak keluar, dia kan sebel cerita ke CS, ATM saya narik uang tapi uangnya nggak keluar, tiba-tiba encen gak ono saldone tiba-tiba ya. Itu dengarkan, kemudian dikonfirmasi ulang. Baik Pak Bintang, jadi permasalahannya, keluhannya Pak Bintang adalah Bapak melakukan penarikan di ATM, uang tidak keluar tapi saldo berkurang, begitu nggak Pak Bintang? Gitu. Jadi dikonfirmasi. Khawatirnya kita salah menerima informasi dari beliau. Jadi dikonfirmasi ulang permasalahannya apa. Kemudian empati, turut merasakan apa yang dirasakan nasabah. Jadi kita empati. Mohon maaf Bapak Bintang atas ketidaknyamanannya. Jadi kita berempati. Mohon maaf Pak Bintang atas ketidaknyamanannya telah bertransaksi di ATM kami, seperti itu. Kemudian nomor 4. Identifikasi dan pengecekan masalah. Jadi setelah Pak Bintang tadi menyampaikan masalahnya, dicek di sistem, benar nggak ternyata saldonya berkurang. Benar nggak Pak Bintang ini sebenarnya dia melakukan penarikan misalnya gitu. Ini saya contoh case-nya kalau misalnya penarikan kayak Mas Bintang tadi nggih, karena kan kadang tiap kantor kan tidak tahu permasalahannya apa. Jadi ngapunten, mungkin kalau di pondok nanti permasalahannya apapun kami juga tergantung ya. Jadi kami juga nggak tahu. Kalau ini saya contohkan satu contoh aja, misalnya permasalahan ATM tadi. Jadi kami cek. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman pondok ada yang sedang mengeluhkan, ini kok nilai anak saya nggak bagus atau apa, monggo nanti seperti apa standarnya. Kalau di kami contohkan misalnya ATM, jadi dicek sistem, cek error. Nah, ketika misalnya sudah ketahuan permasalahannya apa, disampaikan, menjelaskan penyebab terjadinya permasalahan, jelaskan permasalahan dengan detail dan penyebabnya. Jadi kayak misalnya contohnya tadi Mas Bintang melakukan penarikan di ATM, oh ternyata mesin ATM-nya sedang maintenance, oh ternyata mesin ATM-nya uangnya sedang habis, belum diisi sama petugasnya, sehingga uang yang ada di mesin ATM ini kosong, makanya dia tidak mengeluarkan uang. Jadi secara sistem dia misalnya terpotong, tapi ternyata uangnya di mesin itu kosong, makanya dia tidak mengeluarkan. Seperti jadi dijelaskan, Pak Bintang mohon maaf, ternyata setelah kami cek, Bapak betul melakukan penarikan di ATM, namun uang di mesin sedang tidak ada, Bapak sedang ada maintenance. Jadi secara sistem Pak Bintang terpotong, tapi uangnya tidak keluar, seperti itu. Jadi dijelaskan penyebab terjadinya apa. Kemudian yang keenam, menyelesaikan permasalahan. Selesaikan permasalahan sesegera mungkin. Jelaskan langkah-langkah penyelesaiannya apabila tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang sama. Jadi diselesaikan. Baik Pak Bintang, nanti akan kami sampaikan ke bagian teknisi kami, nanti akan dilakukan retur, nanti akan dilakukan pengembalian dana Bapak. Disampaikan berapa lama dia harus menunggu. Bapak untuk penyelesaian pengaduannya adalah maksimal 14 hari kerja, tapi kami harap nanti sebelum 14 hari kerja rekening Pak Bintang sudah kembali lagi dananya, seperti itu. Jadi disampaikan. Jadi nasabah ini, jadi customer ini ketika dia mengeluh ada kejelasan untuk penyelesaian permasalahannya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah informasi cara untuk melakukan pencegahan agar keluhan tidak terjadi kembali. Jadi disampaikan kira-kira ini customer harus ngapain supaya tidak terjadi lagi untuk
keluhannya itu pengaduan supaya tidak terjadi kembali seperti itu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator ya. Materi cuma itu sih kalau komplain, karena kalau komplain itu intinya ya itu ya, jadi kita tahap-tahapnya seperti ini, jadi mendengarkan, berempati, menyelesaikan permasalahan. Tapi nanti kami kurang tahu kalau misalnya di pondok itu biasanya masalahnya apa saja komplainnya. Dan saya yakin nanti pasti ketika ada permasalahan ini pasti pondok, teman-teman nanti pasti akan dapat skrip, dapat skenario dari pondok. Kalau ada permasalahan A, teman-teman akan menjawab seperti ini. Kalau permasalahannya B, teman-teman harus jawabnya seperti ini. Pasti ada seperti itu. Tapi minimal standarnya adalah cara penanganannya seperti ini: mendengarkan, berempati, mengidentifikasi, kemudian menjelaskan penyebabnya apa, diselesaikan permasalahannya, dan menginformasikan kembali sekiranya supaya pengaduan itu tidak terulang. Seperti itu. Terima kasih, jazakumullah khairan disampaikan. Itulah materi yang kedua, yaitu tentang teknik mengelola konflik dan menghadapi masalah. Ada beberapa poin penting yang harus dicatat. Yang pertama yaitu bagaimana kita mendengarkan dari yang punya masalah atau yang orang menanyakan masalah. Bagaimana masalahnya itu ada. Biasanya kalau di santri itu banyak skor, tidak dapat kartu aktif asrama dan yang lainnya. Kita dengarkan terlebih dahulu. Setelah itu kita bagaimana berempati yang baik kepada penelpon atau yang menelpon. Terus diidentifikasi bagaimana masalahnya kok bisa terjadi, atau mau dihubungkan atau langsung diselesaikan, penyebabnya itu seperti apa gitu. Jadi mungkin kalau kurang jelas pada konflik atau bagaimana cara menghadapi masalah secara kalau di front office nanti kan secara tuan tuh, jadi 1 lawan 1 atau melalui telepon nanti bisa dipertanyakan. Kami buka pertanyaan dari putra 2, dari putri 2. Angkat tangan. Ada panitia yang ingin menanya di belakang 1 dan juga samping barat 1. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang kami hormati beserta sahabat-sahabat semuanya, fizakumullah jami'an. Sebelumnya mungkin karena tadi kami belum perkenankan nama kami Muhammad Gus Fikri, santri kepala kamar asrama Nurul Koni nomor 3 asal Banyuwangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelumnya Bu, ngapunten klarifikasi karena dari tadi yang disebut bintang padahal kami yang menanyakan. Terkait dengan ATM itu kami yang terjadi, tapi di atas namakan bintang ini ya sempat gimana gitu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan dan permohonan. Yang pertama masih terkait dengan ATM, karena kami sempat kehilangan uang 400 ketika narik di Bank BSI, dan ketika kami cari tahu ternyata korbannya bukan hanya kami, banyak santri di asrama Nurul Koni juga yang sering seperti itu ketika ngambil di depan. Dan langkah-langkahnya ya seperti yang jenengan sampaikan tadi, bahwasanya harus nunggu maksimal 2 minggu. Tapi alhamdulillah dalam kurun waktu seminggu uangnya sudah balik di ATM gitu, seperti itu. Ini klarifikasi Bu, jadi kami yang menanyakan bukan Mas Bintang ya Mas. Nggih. Itu. Nah, terkait dengan klarifikasi selanjutnya, karena sudah diberikan pemahaman bagaimana cara menyelesaikan masalah, tentunya seorang customer itu pasti akan trauma Bu. Saya sendiri pun trauma, mau ngambil ke BSI itu nggak jadi karena saya takut hilang lagi nanti, nggak keluar lagi. Akhirnya ngambilnya di BNI walaupun ATM-nya mandiri gitu Bu. Langkah apa yang disolusi atau langkah-langkah apa yang digunakan dari pihak Bank BSI untuk mengembalikan kepercayaan customer selain langkah-langkah dari problem solving ini? Jadi bagaimana customer itu nggak trauma seperti saya nih, trauma ngambil ke BSI itu takut uangnya nggak keluar lagi Bu. Gimana itu, apa mungkin nanti dilebihin 500 lah gitu mungkin. Jadi kan oh bahagia gitu Bu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Bu,
Ini tadi karena sempat moderator nggak buka pertanyaan di sesi tentang komunikasi, ya. Karena kami juga latar belakang anak komunikasi, Bu, S1-nya. Bismillah. Bahwasanya komunikasi itu kan ada komunikasi verbal dan non verbal. Sedangkan tadi yang dimaksud dari 3V itu adalah verbal, visual, dan vokal. Nah, di sana itu lantas bagaimana kalau misalnya ada nasabah yang nasabah tersebut tunarungu ataupun juga bisu? Apakah dari pihak Bank BSI itu sudah menyiapkan orang yang bisa memahami bahasanya dan bisa memberikan pemahaman kepada nasabah tersebut? Dan ini saya rasa front office yang di pesantren juga harus tahu, harus bisa bahasa-bahasanya orang tuli yang tidak bisa ngomong juga harus tahu. Lantas bagaimana cara pengajarannya, Bu? Seperti itu. Yang ketiga, ini pertanyaan yang sempat lupa kami sampaikan karena tadi ketika Bapak Hindra menyampaikan itu kami sempat tertidur gitu. Bangun-bangun langsung suruh tanya, maju alhamdulillah gitu. Ini terkait dengan penampilan ya Pak G. Yang saya ketahui para karyawan bank itu selalu berambut pendek. Nah, tadi kan sudah disinggung rambutnya harus rapi dengan pakai komet. Lantas bagaimana kalau misalnya kami ingin menjadi karyawan dari salah satu bank, akan tetapi rambutnya pengen panjang karena rambut itu mahkota gitu. Apakah bisa gitu seperti itu? Ya kayak opa-opa Korea gitu juga gak apa-apa kan mungkin. Dan bagaimana caranya ketika kita menghadapi nasabah gitu, Bu? Keren. Ketika kita menghadapi nasabah, kita sudah senyum-senyum. Ternyata yang disenyumin itu gak mau senyum. Yang disenyumin gak mau senyum, atau bahkan mungkin karena terkadang setiap senyumnya seseorang itu tidak hanya semuanya manis. Ada yang menakutkan juga gitu. Kalau udah ya berkumis tebal, jenggotan, pas senyum nakok Bu, ya. Itu bagaimana cara menghadapinya, ngontrol emosinya bagaimana gitu. Karena kadang takut juga, Bu. Dan yang terakhir, permintaan yang terakhir ini Mas, nggih, bentar. Yang mana setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Namun untuk mengingat hal itu perlu adanya sebuah kenangan, ya. Maka dari itu kami mohon mungkin nanti setelah acara selesai bisa dokumentasi foto bareng peserta. Utamanya saya sendiri dengan jenengan. Yeah. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya disamarkan ya. Saya berasal dari asrama. Baik, ada hal yang sebenarnya ini menjadi problem dan akan menjadi problem juga ke depan terkait dengan persoalan ketika proses komunikasi itu. Kita bisa memetakan di situ ada proses komunikasi one to one atau one to many atau many to one seperti itu. Artinya kalau kita melihat pola komunikasi di perbankan itu kan bisa jadi one to one gitu atau two to one. Jadi satu orang ke satu orang, dua orang ke satu orang. Tapi di pesantren itu pola komunikasi di pesantren ada tamu baik itu dari kelas wali santri ataupun dari tamu ahlul bait dan lain sebagainya, itu tuh cenderung mengarah kepada many to one seperti itu. Dari orang banyak ke satu orang. Contohnya yang sekarang terjadi kepada Pak Sapam seperti itu. Nah, kesulitannya di situ. Orang bahkan tidak mampu mengatur emosinya, mengelola emosinya, sehingga pola komunikasi many to one itu cenderung berakhir sentimen. Jadi hal yang semacam itu perlu kiranya ada semacam pengayaan wawasan dari ibu ya terkait dengan hal tersebut. Apalagi nanti misalkan ketika sudah acara-acara besar ataupun misalkan ketika kunjungan-kunjungan, itu kan wali santri banyak mengutarakan komplain terhadap apapun itu, baik itu pelayanan pesantren ataupun pelayanan pengurus atau pelayanan ketua kamar dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Kira-kira bagaimana mengatasi hal tersebut ya? Ya mohon maaf saya sengaja membingungkan narasumber ya.
Tidak apa-apa ya. Kemudian yang kedua, ndak barangkali bingung dengan pertanyaan saya itu. Dan juga saya menguji moderator sebenarnya. Yang kedua adalah apa namanya? Tadi ada teman saya yang menitip ya ke saya, kira-kira ya. Ini luar biasa ya titipannya. Kira-kira setelah mengikuti pelatihan front office ini, apakah langsung bisa menjadi mitra kerja dari BSI? Anu gitu ya. Ya, karena banyak di sini ya tadi mau rekom itu barangkali ya jadi apa namanya pelayan ya di bukan ya dosa sapam lah di BSI atau mungkin begitu ya. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Ada tambahan satu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin duduk Ibu narasumber dan Bapak narasumber. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Saya mewakili dari santri pada umumnya dan panitia. Pertama, ucapan terima kasih kami telah menjadi narasumber. Yang pertama yang kami ingin tanyakan atau yang menjadi harapan dari kami adalah pokok-pokok rekomendasi dari BSI setelah acara ini selesai. Jadi kami mohon juga ada tindak lanjut dari kegiatan ini, baik dari sebelum, before maupun after, dan setelahnya kita akan bisa menjalin silaturahim maupun mitra kerja yang sudah disampaikan. Itu yang pertama. Jadi rekomendasi apa yang bisa diberikan melalui kegiatan pelatihan ini kepada kami yang belum notabene-nya kosong terhadap ilmu front office, karena pada mulanya front office di sini baru didirikan Ibu, dan fungsi dari kantor pun belum bisa difungsikan karena tenaga khidmatnya belum tahu sama sekali Ibu ilmunya. Dan ini saat ini kami mengumpulkan beberapa tenaga khidmat 10 orang dan 10 orang di putri maupun putra belum sama sekali tahu terhadap ilmunya itu. Jadi kami mohon rekomendasi. Selanjutnya masih ada nih Bu, mohon maaf. Terima kasih disampaikan sebelum Ustaz, diputri. belum selesai. Belum selesai. Ada adzan maksudnya.
lanjut, mohon izin. Yang selanjutnya Ibu sudah barusan dipraktekkan dengan beberapa skema dari teman-teman putri maupun teman-teman putra. Terbukti bahwa teman-teman masih kurang banyak dari sisi keilmuan maupun bahasa yang walaupun sudah dipraktekkan oleh Ibu dengan bahasa yang elegan dan dapat dimengerti, ternyata teman-teman masih bisa menyerap dengan alhamdulillah kami ucapkan bisa tercerahkan Ibu dengan adanya. Tetapi yang kami minta juga nanti ada bahasa yang mungkin sudah menjadi ketetapan dari BSI sehingga nanti saya saat ini sudah meyakini kalau ilmu pertama yang saya dapatkan tentang front office Kobiltunya kalau itu Kobiltunya dari BSI, dan sampai kapanpun ilmu itu pasti akan saya ingat bahwa ilmu front office akan diberikan oleh tim BSI seperti itu Bu. Dan yang selanjutnya Ibu, karena ini harapan kami bisa kapan saja Ibu berkunjung ketika kantor kami sudah aktif di depan gerbang gerbang barat itu ya Bu ya, ada tulisan Maktabal Istiqbal maupun front office, bisa kapan saja melalui sharing. Mungkin karena saya meyakini juga Ibu kalau ilmu itu sangat mahal dan kami mohon karena ini santri Bu tidak punya biaya ataupun seperti apa, dan memberikan ilmu secara cuma-cuma Ibu ya, secara cuma-cuma, karena nanti juga menjadi rekomendasi bagi kami kepada pengurus pesantren, apa mungkin sebagian dana santri mungkin dilimpahkan kepada BSI sehingga win-win solution kita bisa dapatkan Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan selaku panitia. Kami ucapkan mohon maaf maupun dan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut di putri, akan dijawab terlebih dahulu oleh narasumber dari beberapa pertanyaan putra. Yang pertama dari saudara Gus Fikri. Di sini ditujukan kepada Mbak Krisnina. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini sudah menjadi kebiasaan narasumber. Jadi kalau santri yang nanya 1 tapi pertanyaannya banyak. Kebiasaan nambah 1 porsi, nambah 2 porsi kalau nasinya lapar. Jadi yang pertama dari saudara Gus Fikri, bagaimana ketika bank ATM-nya tidak bisa mengambil uang, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh pihak bank biar tidak trauma kembali? Bagaimana cara menghilangkan rasa trauma yang ada pada diri si pengambil? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ada masalah ketika ada tamu yang bisu, terus tunanetra, bagaimana cara menghadapi di pihak Bank BSI tersendiri ketika ada tamu seperti itu? Jadi nanti besar kemungkinan di pondok pesantren kita yang besar ini ada tamu yang seperti itu juga. Jadi bisa dicontohkan bagaimana cara menghadapi tamu yang tidak bisa secara normal seperti kita. Mungkin di sana sudah ada SOP atau yang kebiasaannya. Mungkin 2 pertanyaan itu yang ditujukan kepada Mbak Krisna. Untuk yang pertama bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk menjawab nih. Saya jawab yang pertanyaan kedua terlebih dahulu, yang terkait tunanetra, tunarungu atau apapun. Kalau misalnya ada yang berkebutuhan khusus, biasanya yang datang ke kami mereka tidak pernah datang sendiri. Pasti mereka sedang didampingi dengan penghubung komunikasi antara mereka dengan kami petugasnya gitu. Ada memang beberapa SOP, jadi semisal ngapunten kalau misalnya dia tidak bisa melihat tunanetra, misalnya di buku tabungan itu dikasih foto gambar orangnya seperti itu. Atau kalau misalnya beliaunya tidak bisa mendengar, kami biasanya bercakapnya dengan menggunakan tulisan. Apa yang kami sampaikan kita tulis. Bapak kebutuhannya apa, kita tulis di sana. Saya alhamdulillah kemarin dapat kesempatan melayani nasabah 2, yang satunya tunarungu, beliaunya tidak bisa mendengar. Itu kemarin alhamdulillahnya beliaunya dibantu, memang ada yang mendampingi, tapi juga kami komunikasinya ternyata lewat ini tulisan. Jadi bukan pakai peragaan. Jadi kami pakai tulisan. Alhamdulillahnya beliaunya bisa membaca. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk yang tidak bisa melihat tunanetra itu didampingi. Dan ternyata mereka komunikasinya pun kalau misalnya mereka harus pencet pin itu ternyata dengan pakai handphonenya, gerakan bunyi di handphonenya itu. Jadi memang ada perlakuan khusus. Perlakuan khususnya ya
jadi komunikasinya lewat tulisan atau misalnya lewat penghubungnya seperti itu. Dan itu memang harapannya besar bagi kami kalau kita harus lebih bersabar lagi untuk berkomunikasi dengan orang-orang dengan berkebutuhan khusus, orang-orang spesial seperti itu. Itu yang kedua. Kalau yang pertama terkait trauma ya. Jadi kalau kami sih biasanya menjelaskan kenapa, teknisnya kenapa, kesalahannya seperti apa, kendalanya apa. Nah selanjutnya kami ajak mereka misalnya ke ATM. Ibu, kita coba ya pakai ATM saya, diulangi lagi penarikannya. Jadi istilahnya kan kita bisa mengembalikan kepercayaan seseorang itu dengan praktek, dengan melihat sendiri. Atau kita biasanya menggunakan program ya Mas Hendra ya. Biasanya kita kasih program hadiah. Jadi istilahnya mengembalikan kepercayaan dengan mengiming-imingi program supaya mereka bisa kembali lagi ke kami. Gitu. Jadi kita juga memberikan contoh, Pak Bintang, monggo kita bantu untuk penarikan di ATM Pak. Ternyata kita cek, ternyata tidak ada masalah. Oh ternyata di masa itu lagi ada maintenance. Jadi maintenance itu memang tidak sepanjang waktu ya. Bukan Mas Bintang ya yang narik ya, Mas Bintang hanya penerus. Gitu. Atau kami kasih program-program berhadiah, jadi supaya mereka bisa kembali, jadi menarik perhatian mereka. Kita juga ada namanya service recovery. Kalau di kantor itu kami ada souvenir. Itu biasanya gunanya souvenir ya untuk seperti itu, ketika ada nasabah yang komplain, kami service recovery-nya kami kasih souvenir supaya mereka paling tidak terlalu kecewa dengan kami, tidak terlalu marah dengan kami. Ada yang mau ditambahkan mungkin Mas Hendra? Alhamdulillah jawabannya sangat jelas. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi masalah tamu yang tunanetra, yaitu ada 2 catatan. Yang pertama, ketika tidak bisa mendengar maka ada orang yang mendampingi, biasanya ada dengan tulisan. Jadi kalau yang tidak bisa mendengar ditulis di kertas, jadinya insya Allah bisa, atau dengan cara yang lain. Dan kalau untuk yang pihak bank tadi sudah dianu dengan promo-promo atau dengan program yang baru dengan praktek secara langsung, insya Allah pelanggan sudah tidak trauma kembali dan senang dengan pelayanannya pihak Bank BSI. Mungkin yang pertanyaan yang ketiga dari Gus Fikri ini nyambungnya ke Mas Hendra karena tentang penampilan tadi, tentang rambut itu mahkota, yaitu ketika pengen jadi karyawan di bank, misal rambutnya pengen gondrong atau dimodif yang lain, bagaimana, apakah ditolak atau bisa diteruskan? Ini bisa dijawab oleh Mas Hendra. Oke, baik, pertanyaan dari Gus Fikri yang sangat bagus sekali ya. Mas, gimana nih Mas, kalau misalnya saya ini ingin jadi karyawan Bank Syariah Indonesia, tapi saya ini nggak mau potong rambut Mas, karena kalau saya potong rambut nantinya sakit gitu, takutnya kayak gitu ya Mas Gus Fikri. Jadinya nggak mau potong rambut, tapi bisa nggak masuk ke Bank Syariah Indonesia? Di sini saya jawab, yang pertama mohon maaf sebelumnya karena di kami itu sudah memiliki ketentuan atau SOP terkait dengan kualifikasi untuk karyawan yang masuk ke perbankan. Jadi memang kalau terkait untuk rambut, meskipun rambut ini mahkota gitu, tapi kan kita juga harus perlu rapi karena kita juga berinteraksi dengan nasabah gitu, dan juga kami tidak memiliki divisi yang menghususkan ada karyawan kami yang berambut panjang. Itu berbeda dengan ngapunten nggih, dengan lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian itu kan memang ada yang memperuntukkan juga untuk anggotanya itu berambut panjang. Contoh halnya yang seperti apa Mas Hendra? Contoh halnya di bagian Intel. Kalau di bagian Intel itu kan aman ya, berambut panjang itu nggak apa-apa. Lah kalau di kami kebetulan memang tidak ada divisi yang membawahi untuk berambut panjang. Jadi rambutnya itu harus rapi, Gus Fikri. Itu seperti contoh halnya ketika kita ingin mondok di pondok pesantren. Ustadz ngapunten nih, saya ingin masuk ke pondok pesantren, tapi saya gak mau pakai sarung, gak mau pakai celana, maunya pakai celana pendek. Kira-kira boleh atau tidak teman-teman?
Inje, benar. Jadi tidak diperkenankan untuk saat ini di kami untuk karyawan yang memiliki berambut panjang. Jadi memang harus dirapikan ya Gus Fikri biar semakin cantik dan juga ganteng. Kecuali kalau perempuan nggak apa-apa sih Gus Fikri. Kalau yang laki-laki tidak diperkenankan untuk berambut panjang. Nggih, terima kasih ya. Ini terima kasih disampaikan. Insya Allah sangat jelas. Kemungkinan besar SOP-nya tidak bisa diterima ya. Meskipun itu sudah menjadi mahkota. Jadi tidak bisa. Seperti halnya santri kalau misalnya kita nanti di front office mencopot gak pakai songkok misalnya, atau yang putri gak pakai kerudung kan tidak pantas, menyesuaikan diri pada tempatnya. Jadi yang di front office nanti juga ketika ada tamu pas tidak pakai songkok kan kelihatan gimana gitu ya. Jadinya wajib yang pelanggan front office nanti harus pakai songkok karena itu sebagai identitas. Jadi kalau di bank identitasnya pendek rapi kayak Mas Hendra yang ganteng ini, kalau santri ya pakai yang salafi pakai songkok ma'had yang rapi gitu nggih. Untuk selanjutnya yang permintaan dokumentasi nanti bisa di akhir acara tapi tidak bisa berduaan katanya. Jadi harus bersama-sama nggih, bareng. Untuk yang selanjutnya pertanyaan kedua dari saudara Ustadz Firman, yaitu pertanyaan tentang pola komunikasi yang terdiri dari one to one atau one to three atau yang lain sebagainya, yang kebanyakan terjadi di pondok kita, yaitu banyak sekali orang datang dan yang dituju itu hanya satu orang. Jadi bagaimana cara menghadapi orang banyak, masa yang banyak, terutama di bagian satpam juga bagian pelayanan front office. Ketika banyak orang yang datang, terkadang itu minta ini minta itu, lain-lain permintaannya. Jadi bagaimana kalau di bank kan satu pelayanan ada banyak tempat. Jadi bisa dicontohkan atau dijelaskan wawasan bagaimana cara menghadapi orang banyak untuk satu orang. Mungkin seperti itu. Yang kedua, ada harapan apa bisa langsung jadi mitra kerja di Bank BSI untuk peserta hari ini atau yang selanjutnya, karena banyak yang hampir rekom atau berhenti mondok. Bisa ada pokok-pokok rekomendasi tadi bisa disampaikan, permohonan atau permintaan bisa dijawab oleh Ibu yang terkait. Baik, terima kasih. Ini saya perjelas lagi. Jadi pertanyaannya itu kalau misalnya dia banyak orang terus mendatangi ke kantor gitu nggih. Mana tadi yang mempertanyakan ya? Lagi keluar nggih. Baik, jadi kalau di bank itu makanya itu fungsi utamanya satpam itu adalah ya seperti itu. Jadi dia mengatur mana yang akan dilayani terlebih dahulu. Jadi satpam itu yang mengatur antrian, mana yang diutamakan, siapa yang datang lebih dahulu, kemudian mana yang mau ditangani lebih dahulu. Jadi kalau misalnya tapi kalau misalnya ini dia datangnya berbondong-bondong, ngomong semuanya bareng-bareng, maka itu adalah fungsinya satpam mengkondisikan. Komunikasi tetap kepada satu orang yang dituju. Membuat komunikasinya meskipun satu orang tapi dia satu orang tapi dia ngomongnya tetap ke satu orang tapi bisa mewakili ke yang lainnya. Jadi lebih diperkeras. Kalau misalnya ternyata mereka banyak berborong ngomongnya bareng-bareng semuanya, tetap jadi satpam adalah petugas pertama yang menghadapi si customernya. Jadi dia yang mengatur antriannya untuk bisa dilayani siapa yang lebih dahulu dilayani oleh customer, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang mitra kerja, alhamdulillah barusan saya sudah komunikasi dengan Pak Yamal. Untuk teman-teman di sini nanti ada kesempatan untuk bisa magang ya Pak. Jadi magang, jadi teman-teman bisa melihat praktek secara langsung seperti apa layanan di BSI, seperti apa sih kita menerima telepon, seperti apa sih kita menghadapi nasabah, seperti apa sih satpam menyambut nasabah ketika datang. Nah ini insya Allah nanti teman-teman ada kesempatan untuk bisa magang langsung di BSI, tapi tidak dengan rame-rame seperti ini, tetap dijadwal gitu. Jadi mungkin mungkin 2 atau 3 orang untuk 1 minggu ke depan, seperti itu. Nanti akan ada pengaturan jadwal dari pihak pondok dengan Pak Yamal selaku pimpinan BSI yang di situ Bondo. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya Mas? Oh sudah. Oke.
Oh ya, untuk yang kunjungan nggih. Insya Allah nanti nggih, insya Allah nanti dari kami atau saya, terutama saya, insya Allah kan saya mungkin rutin sekitar 2 minggu atau 1 minggu sekali ke Supondo. Nanti insya Allah saya akan datang ke kantor teman-teman untuk melakukan evaluasi. Kita belajar kembali bersama-sama. Saya yakin apa yang saya sampaikan di sekarang mungkin mengena sampai detik ini, tapi bisa jadi nanti malam paling wis lupa semua ilmunya. Jadi nanti insya Allah nanti kalau memang kantor sudah buka, sudah mulai diimplementasikan lagi, saya bersedia untuk bisa hadir lagi untuk melakukan evaluasi bersama, kita belajar bersama kembali. Seperti itu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Alhamdulillah, pertanyaan dan permohonannya sudah disampaikan semuanya. Insya Allah nanti akan digilir atau dijadwal magang ke pimpinan BSI Situbondo bagi yang pihak terkait. Dan jawaban yang wawasan bagaimana cara menghadapi orang banyak, pertama kali yang diperuntukkan yaitu Satpam. Alhamdulillah kantor front office kita yang baru memang mepet dengan Satpam. Jadi itu pas cocok sekali. Jadinya nanti Satpam yang mengatur banyaknya orang dari luar. Untuk yang front office bagaimana cara mencatat dan melayani tamu tersebut. Nanti yang tidak bisa bisa dikumpulkan fotonya, bisa ditanyakan KTP-nya. Jadi nanti dibelokkan ke kantor front office. Jadi yang mengatur antrian yaitu Satpam. Jadi yang front office khusus untuk mendata dan melayani tamu tersebut dan mengarahkan mau kemana. Jadi tugas untuk yang banyak orang tetap satu pintu kepada satu gerbang yaitu Satpam yang pertama kali. Mungkin itu. Selanjutnya yang terakhir pertanyaan dari Putri, dikasih 2 orang bisa. Terakhir ada yang menanyakan? Tidak ada. Ayo, yang mau bertanya tentang teknik sudah terjawab semua. Dan semoga kantor kita yang baru front office sudah segera terlengkapi. Sebelum kita tutup acara atau akhir, akan ditampilkan sebuah video dari narasumber. Kita lihat bersama dan kita dengarkan. Baik, terakhir nggih. Ada sedikit ini. Ada sedikit pedoman dari kami, apapun peran kita, maka pastikan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, apapun yang seperti yang tadi saya sampaikan, apapun yang berangkatnya dari hati, insya Allah kembali ke hati. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Sedikit saya akan memberikan sedikit video ya, nggak apa-apa ya. Ini video tentang kebaikan yang kembali lagi ke kita. Sebentar. Ini ada promosinya. Sebentar.
kebaikan sekecil apapun, insya Allah semua akan kembali ke kita ya. Baik, saya akhiri, saya selaku narasumber Kristina Nirmala dan Hendra Irawan, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan. Berakhir sudah acara pelatihan front office pada hari ini. Untuk sesi ketiga kali ini, marilah kita tutup dengan lebih barokah, dengan tutup bacaan surah Al-Asri dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami apabila ada tata tutur kata yang salah atau yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.